Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Melenia Rahmadianti dengan NPM 185050009. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal perbandingan kemampuan penalaran deduktif matematis melalui model PBL dan IBL berdasarkan kemampuan awal matematis. Abstrak, kemampuan penalaran deduktif matematis yang dimiliki oleh siswa masih rendah sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kemampuan penalaran deduktif matematis siswa, salah satunya menggunakan model PBL dan model IBL. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kemampuan penalaran deduktif matematis antara siswa yang mendapatkan model PBL dengan IBL berdasarkan kemampuan awal matematis. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan populasi seluruh siswa kelas 11 di SMA Negeri 17 Garut. Pada sampel penelitian ini sebanyak 2 kelas, yaitu kelas 11 MIPA 1 sebanyak 34 siswa sebagai kelas eksperimen 1 yang mendapat model PBL dan kelas 11 MIPA 2 sebanyak 34 siswa sebagai kelas eksperimen 2 yang mendapat model IBL. Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes uraian. Berdasarkan hasil analisis secara statistik diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan penalaran deduktif matematis siswa yang memperoleh model PBL lebih baik daripada siswa yang memperoleh model IBL. Tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran deduktif matematis siswa dengan kemampuan awal matematis tinggi, sedang, rendah, dan antara yang memperoleh model PBL dan IBL. Pendahuluan. Wahyudin dalam Usniati 2011 halaman 13 menemukan bahwa salah satu kecenderungan yang menyebabkan siswa gagal menguasai dengan baik pokok-pokok bahasan dalam matematika yaitu siswa kurang memahami dan menggunakan nalar yang baik dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Begitu juga dengan pendapat Rosniati 2011 halaman 131 yang mengemukakan bahwa rata-rata presentasi paling rendah yang dicapai oleh peserta di Indonesia adalah dalam domain kognitif pada level penalaran yaitu 17%. Padahal kemampuan penalaran menjadi salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika di sekolah yaitu melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Naz dan Haq 2013. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah training room dan Mampoud 2020 serta mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan ide-ide Prabawati, Herman, dan Turmudi 2019 melalui lisan, tulisan, gambar, grafik, peta, diagram, dan sebagainya. Depdiknas 2006. Selanjutnya, A. Kemampuan penalaran deduktif matematis. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil aturan yang disepakati. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah dan tidak keduanya bersama-sama. Jansen dan kawan-kawan dalam Usniati 2011 halaman 21 menyatakan bahwa penalaran deduktif adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum terkait apa yang diketahui untuk mencapai suatu kesimpulan logis tertentu. Dasar penalaran deduktif yang berperan dalam matematika adalah kebenaran suatu pernyataan haruslah didasarkan pada kebenaran pernyataan-pernyataan lain. Maksudnya, kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya, sehingga kaitan antara konsep atau pernyataan matematika bersifat konsisten. Yang kedua, model PBL atau Problem Based Learning merupakan suatu strategi pembelajaran yang menantang siswa untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai cara yang dianggap mengerti oleh siswa. Hodianto, Dharma, dan Putra 2020. Menurut Muhammad Nur dalam Rusmon 2012 halaman 81, untuk melaksanakan pembelajaran dengan model PBL, ia memberikan 5 langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada mengorientasikan siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing atau membantu penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya serta pameran. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga ada model IBL. Pendekatan inquiry yaitu suatu rangkaian kegiatan pembelajaran
yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan, dan memacu pada konsep yang ada. Yang keempat, ada kemampuan awal matematis. Aren mengemukakan bahwa kemampuan awal matematis siswa merupakan prasyarat yang sangat penting untuk dapat terlibat dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Gagasan-gagasan yang muncul seringkali berkembang secara bertahap, sehingga diperlukan kemampuan awal yang cukup untuk mampu membangun suatu konsep matematika yang komprehensif dan informasi yang diperoleh sebelumnya. Ada metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Eksperimen dilakukan terhadap dua kelas, yaitu kelas eksperimen 1 yang memperoleh model PBL dan kelas eksperimen 2 yang memperoleh model IBL. Dalam penelitian ini, pertama yang dilakukan dengan memberikan tes awal terhadap kedua kelas eksperimen. Berikan pembelajaran PBL dan IBL, terakhir diberikan tes akhir. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes tulis berbentuk uraian. Untuk mengetahui lebih dalam kemampuan penalaran deduktif matematis kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2, maka dalam penelitian ini dilibatkan faktor lain, yaitu kemampuan awal matematis siswa yang terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini diuraikan hasil temuan yang berhubungan dengan perbandingan kemampuan penalaran deduktif matematis siswa antara yang mendapat model PBL dengan model inquiry based learning. Tes kemampuan penalaran deduktif matematis siswa dilakukan sebanyak 2 kali tes, yaitu tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test dengan soal yang sama. Kemudian hasil kedua tes tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil analisis terhadap data pretest dari kelas PBL dan IBL menyimpulkan bahwa hasil uji normalitas data kedua kelas tersebut keduanya berdistribusi tidak normal. Maka untuk pengujian selanjutnya, untuk mengetahui kesamaan kemampuan awal matematik penalaran deduktif matematis, dilakukan pengujian Mann-Whitney. Sebelum melakukan perhitungan, peneliti membuat rumusan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, yaitu kemampuan penalaran deduktif matematis siswa yang memperoleh model PBL tidak lebih baik daripada siswa yang memperoleh model IBL untuk hipotesis nol, dan kemampuan penalaran deduktif matematis siswa yang memperoleh model PBL lebih baik daripada siswa yang memperoleh model IBL itu untuk hipotesis alternatif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan penalaran deduktif matematis siswa yang memperoleh model PBL lebih baik daripada siswa yang memperoleh model IBL. Tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran deduktif matematis siswa dengan kemampuan awal matematis tinggi, sedang, rendah antara yang mendapatkan model PBL dan model IBL. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penerapan pembelajaran guna meningkatkan hasil dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.